Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Oke, Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng adalah karya Yustein Gorder yang diterbitkan oleh penerbit Misan pada Februari 2006 dan diterjemahkan oleh Ara Hartati Bambang. Tokoh utama novel ini bernama Peter dengan julukannya si laba-laba. Pada bagian prolog, pembaca bisa tahu kalau Peter ini sedang merasa terancam dan takut akan dibunuh oleh seseorang. Kenapa? Mungkin aku bisa memberikan sedikit uraian dan sedikit spoiler. Novel ini terdiri dari 5 bab dan 1 prolog yang diceritakan dari sudut pandang orang pertama, yaitu Peter. Pada bab-bab awal, kita bisa tahu masa lalu Peter. Pada bab 1, pada masa anak-anak, dan bab 2 pada masa remaja hingga beranjak dewasa. Peter ini dari dulu memang tidak seperti anak-anak pada umumnya. Gurunya bilang dia nggak friendly, nggak suka bermain dengan anak-anak sebayanya. Peter ini memang lebih senang mengamati dan bermain dengan dirinya sendiri serta imajinasinya. Imajinasinya Peter ini banyak banget, dia pun nggak perlu mencari itu. Istilahnya, kata Peter sendiri, dengan dia merentangkan tangan pun, imajinasi itu datang dengan sendirinya. Kalau kataku, benak Peter ini gaduh. Beberapa contoh imajinasi Peter kecil adalah yang pertama, dia membangun sirkusnya sendiri dengan gadis pemain terapis sebagai bintangnya yang bernama Panina Manina. Dia juga mengimajinasikan memperbaiki kualitas siaran televisi untuk anak-anak yang tayang pada setiap Sabtu, yang ditonton hampir seluruh anak-anak Norwegia. Imajinasinya juga mengalahkan tukang bully dengan olok-olokan balasan yang dia karang sendiri. Peter ini memang pernah dibully waktu dia kecil. Fakta yang pembaca bisa tahu. Fakta lainnya adalah orang tuanya bercerai. Dia tinggal bersama ibunya dan ayahnya datang setiap weekend. Dia juga mau mengerjakan PR teman-temannya dengan imbalan. Pada bab 2 ada fakta lain yang pembaca bisa tahu tentang Peter. Dia memang mempunyai imajinasi yang hebat dan banyak, tapi tidak pernah mau menjadikan imajinasinya itu menjadi novel atau teater atau film. Dia lebih suka mengoleksi pikiran dan gagasannya sendiri. Dan karena benak Peter yang gaduh ini, imajinasinya yang hebat dan banyak tidak pernah selesai. Ada fakta lain juga yang pembaca bisa tahu, yaitu Peter nggak pernah mau berkomitmen dengan wanita manapun. Kayaknya sih dia trauma. Orang tuanya bercerai karena ibunya selingkuh. Tapi ada satu wanita yang bikin dia jatuh cinta. Terlepas dari anti komitmennya, namanya adalah Maria. Kepada Maria ini, Peter menjadi pribadi yang lebih terbuka. Dia mampu menceritakan imajinasi-imajinasinya, dongeng-dongengnya, antara lain adalah dongeng Panina Manina dan pembunuhan rangkap 3 pasca kematian. Maria ini terlalu sama dengan Peter, sama-sama nggak mau ada komitmen. Tapi Maria tahu Peter adalah sosok yang tepat untuk menjadi ayah dari anaknya. Sehingga Maria mau punya anak dari Peter, tapi nggak mau ada komitmen. Kemudian memutuskan kontak setelah anaknya berusia 3 tahun. Kembali ke sosok Peter, bab 3-5 ini alurnya campuran karena imajinasi yang hebat dan banyak, dan tekad kuatnya akan anonimitas, dan kebutuhannya akan uang. Peter mulai menjual imajinasinya. Membuka bisnis lah istilahnya, yang dinamai sebagai Writer's Aid. Dia mulai menjual imajinasinya dari yang cuma beberapa lembar, atau yang berupa sinopsis, atau berupa prolog, atau sampai yang setengah jadi. Segmen bisnisnya pun macam-macam. Ada penulis yang pernah menerbitkan novel atau kumpulan cerita pendek 6 atau 8 tahun yang lalu, tapi sudah nggak produktif lagi. Ada juga penulis yang mampu menulis dengan baik, punya gaya penulisan sendiri tapi nggak punya ide. Atau ada juga yang bukan bagian dari keduanya, tapi yang penting yakin kalau takdirnya adalah sebagai penulis. Bisnisnya ini dijalankan dengan teliti dan rapi ya. Jadi dia cuma memberikan satu jenis karya pada satu orang. Misalnya untuk Johannes diberikannya kata-kata bijak, untuk Berit diberikannya cerita detektif, dan untuk Robert diberikannya cerita misteri. Dan tentu saja bisnisnya ini mempunyai kerahasiaan tingkat tinggi. Tetapi karena si laba-laba ini sangat pandai memintal benangnya sendiri dengan rapat dan rapi, membuatnya terjerat benangnya sendiri. Tapi ya istilah ini aku aja sih yang buat-buat. Tapi memang Writer's Aid ini menemui titik lemah, punya efek samping lah ternyata. Antara lain terjadinya inflasi sastra di Norwegia, atau penulis yang menjadi tergantung dengan Writer's Aid. Ada juga kelompok penulis gagal yang mengkambing hitamkan Writer's Aid.
atau penulis jujur yang nggak suka dengan keberadaan Writers Aid, atau penulis yang tidak mampu membayar jasa Writers Aid, atau penulis arogan yang merasa dirinya terancam karena sebenarnya keberhasilannya adalah jasa dari Writers Aid. Mereka semua punya motif untuk membunuh si laba-laba. Oke, aku akui sampai sini cerita novel ini sangat menarik tentang seorang eminence grise yang memang tidak mau terkenal, seberapapun hebatnya imajinasi dia. Peter yang berpegang teguh kepada anonimitas dan moto bisnisnya karena memang dia tidak bermaksud jahat. Dan di dalam novel ini semua tindakan janggal Peter bisa dijelaskan dengan kausalitas khas novel Gorder. Misalnya dia tidak mau mempublikasikan karyanya karena dulu pernah dimarahin ibunya habis-habisan waktu dia kasih surprise menggunakan kreativitasnya. Dia juga yang mungkin mengalami trauma karena melihat orang tuanya gagal dalam pernikahan. Dia juga menganggap Writers Aid seperti mengerjakan PR teman-temannya semasa dia kecil dulu. Oh ya, dan satu lagi, kemunculan manusia semeter sebagai perwujudan rasa kesepian dan ketakutannya. Cuma kalau kalian belum pernah baca novel Gorder yang lain, aku nggak menyarankan novel ini sebagai bacaan pertama kalian. Alasannya kenapa? Pertama, aku setuju dengan Maria kalau imajinasi Peter itu kadang-kadang mengerikan, kadang-kadang mengganggu. Untuk trigger warning, dalam novel ini akan ada penyimpangan seksual seperti zoofilia atau incest, dan yang lebih mengerikan lagi, yang terakhir itu tidak terjadi di dalam imajinasi Peter. Aku nggak nyangka aja, ini di luar ekspektasiku kalau ternyata kematian Peter si laba-laba adalah karena dia merasa jijik dengan dirinya sendiri, karena tindakan yang dia lakukan. Padahal menurutku Maria punya andil besar. Marialah yang patut disalahkan atas kesalahan yang terjadi. Tapi mau dimintai pertanggungjawaban seperti apapun, Maria itu sudah mati. Dan sampai pada akhir novel ini aku tetap nggak tahu motif nggak masuk akal wanita itu. Aku selesai baca novel ini, novel yang tebelnya lebih dari 300 halaman ini, dan merasa sia-sia. Aku nggak pernah merasa seperti itu waktu baca novel Gorder. Ya cuma novel ini aja. Biasanya novel Gorder itu akan heartwarming, memberikan perspektif lain pada kehidupan. Istimewa lah. Tapi waktu aku baca novel ini, rasanya aku bilang tolong, Anda pasti bercanda. Jadi plot tentang Peter si laba-laba ini dibangun sedemikian rupa, kemudian dihancurkan hanya karena sebuah konsekuensi dari permintaan nggak masuk akal wanita mantan Peter itu. Seorang wanita yang memisahkan ayah dari anaknya. Aku nggak punya hal positif lain yang bisa aku berikan untuk novel ini. Buat aku, bahkan hukum kausalitas pun nggak bisa menyelamatkan novel Putri Sirkus dan Lelaki Penjual Dongeng ini. Untuk kalian yang sudah pernah baca, bagaimana tanggapan kalian? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.